Pemirsa, berbicara mobil Eropa selalu tidak lepas dari stigma dengan perawatannya yang dikabarkan sulit. Lalu seperti apakah perawatan dari mobil Eropa pabrikan asal Swedia? Kita akan cari tahu selengkapnya. Saat ini saya berada di Kota Motor, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta. Ikuti selengkapnya dalam Autoscreen. Mendengar nama pabrikan mobil yang satu ini, mungkin yang terbayang dalam pikiran para pecinta otomotif adalah soal ketahanan. Ya, inilah Volvo, merupakan merek mobil mewah yang berdiri sejak 1927 di kota Göteborg, Swedia. Volvo Cars didirikan sebagai anak perusahaan produsen Biring atau Klaher SKF. Bertahan lebih dari 8 dekade, pada akhirnya perusahaan dari negeri tirai bambu Gili mengambil alih seluruh saham Volvo di tahun 2010. Dalam kurun waktu tersebut, image terkuat Volvo adalah sebagai mobil mewah dengan daya tahan dan tingkat keselamatan tinggi. Kalau kita ngelihat sejarah, ngelihat ke belakang, dari awal itu Volvo memang mengutamakan keselamatan. Kayak seperti contohnya seat belt 3 titik yang sekarang dipakai mobil-mobil pada umumnya, itu adalah Volvo yang bikin. Dan tidak lisensinya digratiskan. Gitu. Jadi mobil kita bisa pakai seat belt yang model sekarang itu semuanya awalnya dari Volvo. Terus seperti contohnya lagi airbag, itu juga digratiskan oleh Volvo. Betul, jadi kalau bisa dipatenin sama Volvo, cuma Volvo enggak, bebas saja. Karena untuk keselamatan. Seingat saya, mulai seatbelt 3 titik itu dari Volvo tahun 72, dari seri 144. Dari seri 1 udah 3 titik. Untuk zaman dulu, Volvo teknologinya namanya Sipsback, atau sekarang biasa disebut airbag. Itu airbag itu dari tahun era 80-an, 85-86, airbag. Sekarang kan udah umum, SRS airbag. Sementara Volvo udah pakai teknologi itu dari tahun 80-an. Gitu, udah ada di setir. Saat itu masih ada di setir aja. Masuk tahun 90-an, Sipsback-nya udah ada di jok kiri kanan. Baru masuk ke pilar atas. Sekarang ini pakai yang 960. Itu 960 tahun 95. Ya, 7 tahunan lah, 7-8 tahun. Volvo. Mobil unik dalam banyak hal. Kalau yang gaul istilahnya, gue ke hotel manapun juga klakson dapat tempat parkir. Itu udah pasti Volvo, karena punya pengaruh, punya status, ya, karena dulu dipakai pemerintah kan. Itu satu. Tapi kedua, teknologinya juga one of the safest car in the world. Zaman itu, nggak tahu sekarang masih juga mungkin, ya, karena Volvo memang aman. Jadi berasa naik apa? Gue pernah punya Mitsubishi Galant, naik BM itu. Tapi kalau naik Volvo, Di Indonesia sendiri, Volvo lebih dikenal sebagai mobil pejabat di era Orde Baru, tepatnya tahun 1980-an. Pada saat itu, sedan Volvo menjadi kendaraan dinas menteri dan petinggi pada era Presiden Soeharto. Kalau untuk minat, sebenarnya awal Volvo itu kan lebih banyak dipakai di pemerintahan. Jadi untuk selanjutnya lebih banyak peminatnya ke kalangan hobi. Gitu. Jadi kalau untuk dipakai, ada orang yang punya niat untuk pakai reguler jarang. Jadi untuk lebih ke kolektor-kolektor. Apalagi untuk sampai saat ini juga orang lebih banyak nyimpen Volvo-nya daripada untuk dipakai buat harian. Walaupun tetap masih ada juga yang tetap berusaha dipakai harian. Jadi awalnya saya tahu Volvo itu dari ayah saya. Ayah saya kebetulan kerja sebagai mekanik di dealer Volvo saat itu. Jadi
dari masa ke masa Volvo itu memang didesain sangat kuat. Jadi untuk pemakaian harian pun sebenarnya sangat cukup bisa menyaingi mobil-mobil Jepang yang lainnya. Tapi semakin ke sini pemerintahan juga nggak ada yang make, jadinya ada nilai yang berkurang di situ. Kalau buat gua, it's my car. Aku pakai kapan aku perlu. Nggak pernah mikir itu buat ini, buat itu.